Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fauzan Ansori, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan sebuah notifikasi mengenai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural. Dan ya, video ini khusus ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural. Sangat menarik apabila membahas mengenai keberadaan minoritas yang ada di Indonesia. Dan yang paling mencolok adalah tentang etnis. Mungkin saya akan membahas sedikit kilas balik mengenai keberadaan etnis Cina yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan menilik kehidupan mereka dalam lingkungan yang terdekat, yaitu daerah tempat saya tinggal. Saya akan membahas mengenai menjadi minoritas bukan hambatan untuk hidup bersama sebagai sebuah implementasi mengembangkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Etnis Cina memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia, yang semula hanya sebagai pendatang dan pedagang, kemudian berkembang dan akhirnya sebagai penetap. Namun, apakah semua itu berjalan dengan baik? Tentu saja tidak. Mereka mendapatkan berbagai bentuk diskriminasi pada awal perkembangannya. Meskipun status mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, itu bukan menjadi sebuah jaminan. Mereka terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi. Menilik sedikit ke belakang, para pemimpin pada masa reformasi tampaknya lebih toleran dibandingkan dengan para pemimpin pada masa Orde Baru. Sejak pemerintahan B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 mengenai pemberhentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Seluruh aparatur pemerintahan telah diperintahkan pula untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk berketurunan Tionghoa dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, agama Konghucu diakui secara sah dan resmi. Jadi mereka mulai berani untuk memasuki bidang-bidang selain bisnis semata. Mereka membuka diri dan mulai memperhatikan lingkungannya, membaur dan hidup bersama walaupun dianggap sebagai minoritas. Nah, dari kilas balik tersebut, mari kita lihat perkembangan dan kehidupan mereka sekarang. Di daerah tempat saya tinggal, mereka tetap menjadi minoritas karena memiliki budaya dan status sosial yang berbeda, seperti agama dan adat kebiasaan. Tetapi tidak pernah saya mendengar tentang kasus diskriminasi di sini. Apa artinya? Nilai-nilai pendidikan multikultural secara tidak sadar sudah diterapkan oleh masyarakat untuk menjalin kehidupan bersama mereka. Mereka hidup sebagaimana mestinya dengan masyarakat, bahkan membangun sebuah hubungan simbiosis mutualisme. Siapa sangka bangunan ini tetap berdiri kokoh di tengah masyarakat mayoritas Muslim, namun tetap dihargai dengan penuh toleransi. Mereka lebih mendominasi dalam hal bisnis di sini. Berbagai jenis toko di sepanjang jalan didominasi pemiliknya oleh mereka sebagai keturunan etnis Tionghoa. Saya mulai dari toko ini. Toko elektronik 67 yang berada di Jalan Siliwangi, namun selalu disebut dengan Jalan Shanghai. Toko ini memiliki pemilik berketurunan etnis Tionghoa. Namun mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat dan menjalin hubungan baik hingga dapat merekrut karyawan yang berbeda etnis dengan mereka. Memiliki sikap multikultural membuat toko ini dapat berkembang dan bertahan sampai saat ini. Kemudian toko Nerolite yang bertempat di Jalan Shanghai, tepat persis di samping toko 67. Sama seperti 67, pemiliknya memiliki keturunan etnis Tionghoa. Toko ini sudah lama berdiri dan mempunyai karyawan yang berbeda etnis dengan mereka. Mereka hadir sebagai minoritas namun memiliki dampak baik bagi perekonomian. Nilai multikultural sangat ditunjukkan oleh mereka dan masyarakat. Kemudian, toko Semangat. Bisa dilihat bahwa pemilik toko ini beretnis keturunan Tionghoa. Mereka bisa menjalin sebuah hubungan yang baik dengan masyarakat dan para karyawannya. Tidak ada suatu pengungkitan masa lalu. Semua beradaptasi dengan kondisi sekarang dengan mengedepankan nilai-nilai multikultural. Sebenarnya masih banyak lagi, seperti toko ini, dan ini. Dari sepanjang jalanan ini, sebagian besar pemiliknya memiliki etnis keturunan Tionghoa. Mereka membawa dampak baik bagi perekonomian dan kebutuhan masyarakat, baik sebagai karyawan maupun konsumen.
Rasa toleransi yang tinggi di antara mereka dan tidak adanya kecemburuan sosial membuat kehidupan berjalan baik sebagaimana mestinya. Bahkan dalam masa adaptasi kebiasaan baru COVID-19 saat ini, mereka tidak segan untuk dapat berkomunikasi dengan mereka namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sejarah COVID-19 tidak berpengaruh terhadap hubungan baik masyarakat dengan mereka. Mereka tak segan untuk tetap mempertahankan karyawan mereka pada masa adaptasi kebiasaan baru. Mereka tetap mempertahankan hak pegawai, memenuhi kebutuhan konsumen, serta memberikan jaminan keamanan dan kesehatan kepada masyarakat. Toleransi dan saling menerima adalah kunci dari kehidupan damai ini. Menjadi minoritas bukan hambatan untuk hidup bersama.